the way every day goes. Every time we've no control. Isolasi DNA adalah proses memisahkan DNA dari komponen sel lain seperti protein, lipid, dan RNA. Prinsip dasarnya meliputi lisi sel untuk melepaskan DNA, penggunaan deterjen misalnya larutan rinso untuk melarutkan membran sel, serta presipitasi DNA dengan alkohol karena DNA tidak larut dalam alkohol. Hasil isolasi dapat diamati sebagai benang putih yang menandakan adanya DNA murni. Tujuannya yaitu yang pertama memahami prinsip dasar isolasi DNA, yang kedua mempelajari cara memisahkan DNA dari sel buah, yang ketiga mendapatkan DNA murni untuk diamati lebih lanjut. Cara kerja nomor 1 itu kupas buah dan potong kecil-kecil. Ambil 50 gram buah, tambahkan 100 ml Aquades dan 4 gram garam, kemudian blender hingga halus. Nomor 2 itu saring buah yang sudah dihaluskan. Yang ketiga, masukkan 15 ml larutan deterjen ke dalam Erlenmeyer dan aduk hingga tercampur rata. Aduk selama 10 menit. Yang keempat, ambil campuran bahan di bagian tengah dan tuangkan ke dalam tabung reaksi sebanyak sepertiga tabung reaksi. Langkah kelima yaitu siapkan alkohol dingin sebanyak sepertiga tabung reaksi. Tuangkan alkohol ke dalam campuran bahan dengan hati-hati melalui dinding tabung reaksi. Yang keenam, amati proses pemisahan gumpalan DNA berupa lapisan putih mengambang di bagian paling atas. Ketujuh, ambil DNA dengan menggunakan pipet tetes. DNA tersebut dapat tersimpan dalam alkohol. Yang terakhir, amatilah sedikit DNA dengan menggunakan mikroskop, kemudian foto bentuknya. Data hasil pengamatan buah nanas dengan ketebalan lapisan kurang lebih 0,1 cm. Lapisan bawah berwarna kuning pucat, cair, berasal dari pigmen buah nanas dan sari buah. Lapisan tengah, keruh agak bening, tidak terlalu pekat. Lapisan atas, lapisan DNA sangat tipis dan ketebalan lapisan kurang lebih 0,1 cm, berupa serabut putih halus. Nanas menghasilkan lapisan DNA sangat tipis, kemungkinan karena enzim bromelin pada nanas dapat memecah protein dan memengaruhi kestabilan DNA sehingga hasil presipitasi lebih sedikit. Buah pepaya dengan ketebalan lapisan kurang lebih 1 cm. Lapisan bawah berwarna oranye pekat, berasal dari pigmen karotenoid dan sisa daging pepaya. Lapisan tengah berwarna keruh putih oranye, bercampur antara sisa protein dan cairan ekstrak buah. Lapisan atas, benang putih tebal atau DNA cukup jelas mengendap bersama alkohol. Pepaya juga menghasilkan lapisan DNA tebal 1 cm, mirip mangga, dengan ciri khas warna oranye dari pigmen beta-karoten. Hasil pengamatan pada mangga yang menghasilkan lapisan kurang lebih 1 cm. Lapisan bawah berwarna kuning pekat, berasal dari pigmen karotenoid dan sisa jaringan buah. Lapisan tengah agak keruh putih kekuningan, mengandung sisa protein dan serat yang ikut terlarut. Lapisan atas, benang-benang putih tebal terlihat jelas. Ini adalah DNA yang terpresipitasi dengan alkohol. Mangga menghasilkan lapisan DNA cukup tebal, yaitu 1 cm karena kandungan sel dan nukleus banyak, tetapi pigmennya membuat lapisan berwarna kekuningan. Pembahasan. Pada praktikum ini digunakan buah pepaya, mangga, dan nanas sebagai sumber DNA. Proses isolasi dilakukan dengan bantuan larutan rinso dan alkohol dengan konsentrasi 95%. Larutan rinso berfungsi untuk melisiskan atau memecah membran sel dan membran inti sehingga DNA dapat keluar dari dalam sel. Kandungan deterjen mampu melarutkan lipid penyusun membran. Alkohol dengan konsentrasi 95% berfungsi untuk mengendapkan DNA. DNA tidak larut dalam alkohol, sehingga saat ditambahkan, DNA akan terpresipitasi dan tampak sebagai benang putih. Hasil praktikum menunjukkan bahwa DNA berhasil diisolasi dari semua buah. Mangga dan pepaya menghasilkan lapisan DNA cukup tebal, kurang lebih 1 cm berupa benang putih yang jelas terlihat. Sedangkan nanas menghasilkan lapisan DNA sangat tipis, kurang lebih 0,1 cm. Hal ini dapat dijelaskan karena buah nanas mengandung enzim bromelin yang dapat mendegradasi protein dan berpotensi memengaruhi kestabilan DNA selama proses isolasi. Perbedaan warna pada lapisan bawah disebabkan oleh pigmen alami buah, kuning pada mangga dan nanas, oranye pada pepaya, sedangkan lapisan atas berwarna putih karena mengandung DNA.
Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil menunjukkan prinsip dasar isolasi DNA, yaitu penghancuran membran sel dengan deterjen, diikuti presipitasi DNA dengan alkohol. Variasi hasil antar buah membuktikan bahwa jenis dan kandungan kimia dalam jaringan buah mempengaruhi banyaknya DNA yang dapat diperoleh. Kesimpulan, yang pertama, DNA berhasil diisolasi dari semua buah yang diuji, ditandai dengan terbentuknya lapisan benang putih pada bagian atas tabung. Yang kedua, mangga dan pepaya menghasilkan lapisan DNA dengan tebal 1 cm, sedangkan nanas hanya menghasilkan lapisan DNA tipis yaitu sekitar 0,1 cm. Warna lapisan bawah dipengaruhi oleh pigmen buah, kuning pada mangga dan nanas, oranye pada pepaya, sedangkan lapisan atas putih menandakan DNA. Yang ketiga, perbedaan hasil menunjukkan bahwa kandungan sel, pigmen, dan enzim pada masing-masing buah mempengaruhi banyaknya DNA yang dapat diisolasi.